Ya teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bahas beberapa hal tentang AI. Pertama tuh, neural network tuh apaan gitu. Tujuannya bisa ngapain aja. Em, dan untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat video ini ya. Apakah neural network mirip dengan Taylor series atau deret Taylor? Jawabannya itu iya, mirip. Sebagai aproksimator, tapi di cara yang berbeda. Tujuannya itu aproksimasi fungsi. Jadi misalkan kita ada fungsi yang sangat kompleks dan kita nggak tahu polanya gimana kan. Biasanya Taylor series itu bisa bikin em, misalkan fungsi sin kita ubah menggunakan Taylor series. Hasilnya adalah polinomial. Nah, bentuk yang sama kayak sin atau yang lebih kompleks kayak gambar kayak gitu bisa dibuat dengan neural networks gitu. Yaitu dengan neuron-neuron yang em, kompleks. Nanti bakal dijelasin di bawah. Nah, input real number X, vector of features. Jadi inputnya itu sesuai kebutuhan ya. Misalkan kalau gambar ya gambar gitu ya inputnya. Outputnya itu bergantung pada nilai inputnya kan di sini. Lalu basisnya itu kalau yang Taylor dipakai polinomial, sedangkan buat yang neural networks itu basisnya ada di um, nonlinear basis pakai ReLU dan hiperbolik dan lainnya. Lalu parameternya itu pakai, kalau yang Taylor series kan untuk setiap um, order kan ada si koefisiennya gitu. Lalu untuk yang neural networks dia tuh belajarnya menghasilkan weight dan bias. Jadi untuk gambar apapun modelnya sama tetapi cuma beda di weight dan bias saja. Untuk soal apapun kayak regresi, klasifikasi, kalau soalnya beda, nah arsitekturnya bisa sama. Yang berbeda cuma di weight sama bias saja. Weight bias tergantung dengan input atau data yang kita pakai untuk train. Lalu ada approximation type, yakni fixed berdasarkan turunan pada suatu titik. Nah, sedangkan yang neural networks itu belajar dari data. Untuk universal approximation-nya limited to analysis function. Sedangkan kalau yang neural network itu lebih general ya. Apakah neural networks dapat mapping function atau enggak mengaproksimasikan suatu fungsi? Jawabannya itu iya, dengan syarat tertentu. Syaratnya itu dalam feed forward neural network atau intinya mah neural networks gitu ya. Ketika dia data kita masukin ke dalam neural network yang sudah dilatih. Nah, with at least one hidden layer, kalau minimal ada satu hidden layer dan satu buah non-linear activation function misalkan ReLU. Nah, dia bisa membuat fungsi kontinu apapun dengan akurasi apapun dengan syarat neuronnya cukup gitu, cukup banyak. Jadi neural network itu bisa mengaproksimasikan fungsi apapun. Misalkan sin x atau enggak eksponen, step function atau even chaotic system. Jadi kalau yang chaos kayak misalkan gambar itu kan nggak jelas ya, bukan kayak sin dan lain-lain. Itu abstrak banget. Tapi si neural network ini dapat belajar. Oke, perbedaannya butuh derivatif info yang Taylor series itu butuh, sedangkan kalau neural network enggak. Global or lokal. Oke, ini aku skip aja ya. Aku lanjut ke ini. Apakah feed forward neural networks dapat solve masalah seperti RNN, LSTM,
transformer, generative model, dan lain-lain ya. Nah, aku bahas dikit dulu untuk FNN. FNN itu adalah suatu neural network yang dari layer ke layer itu menggunakan matrix multiplication ya. Jadi bentuknya linear, misalkan kayak kalau kalian cari NN dan linear di sini deh, kita cari PyTorch documentation. Nah, di sini mana ya? Kita lihat di sini. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi kayak gini linear tuh. Fungsi linear. Nah, feed forward itu menggunakan fungsi linear untuk solve masalah. Sebenarnya di sini jawabannya itu bisa untuk masalah apapun, bisa nge-replace RNN, LSTM, transformer, dan generatif model. Tapi dalam praktisnya tidak bisa karena strukturnya kompleks, bakal jauh lebih kompleks. Nanti bakal aku bahas juga di bawah, dan kurang efisien dan juga tidak spesifik ya. Oke, aku bahas aja. Datanya itu satu flow ya, atau memory or temporal feedback. Itu adanya ada di RNN atau LSTM ya. Di sini bagus untuk static tabular data, simple function approximation, classification, dan regression without time context. Kalau time context itu biasanya pakai LSTM ya, bagusnya. Nah, jadi dia cuma bagusnya buat classification dan function approximation atau regresi ya. Buat yang chatbot ini lebih kompleks, biasanya pakai GAN ya, BERT dan lain-lain. Ini pakai GAN, transformer dan lain-lain. Time series jawabannya aku bisa pakai LSTM sih. Nah, jadi ternyata FNN itu bisa, tetapi tidak optimal lah, bukan yang paling bagus untuk semua kasus. Tapi untungnya itu karena dia bisa general, kalau ternyata neural networknya itu kompleks dengan FNN, ternyata mungkin saja bisa, tetapi mungkin akan sangat besar ya modelnya, dan juga trainingnya bakal lama banget. Oke, sekarang aku mau bahas tentang apakah prinsip dari NN neural network adalah membuat arsitektur yang cukup general dan cocok untuk suatu kasus spesifik. Jika bisa menentukan input dan output, mengoptimalkan objective function, misalkan minimalkan loss. Jadi di sini aku mau nanya apakah NN itu general banget gitu. Kita cukup bikin arsitektur yang general, jadi kita bisa milih mau pakai LSTM mana ya. Oke, mau pakai RNN, LSTM, transformer, generative model, atau apapun itu. Itu ada arsitekturnya. Jadi yang diubah itu cuma weight-nya aja. Nah, sudah kita pilih, kita tentukan aja inputnya ada berapa dan gimana supaya kita bisa masukin inputnya. Dan kita juga atur outputnya berapa. Lalu objektifnya itu adalah mengoptimalkan si objective function. Misalkan memindahkan loss. Kalau di regresi, klasifikasi dan lain-lain. Tapi kadang-kadang bukan cuma loss aja ya. Itu nanti di kasus-kasus tertentu lah. Nah, sekarang aku mau jabarin membuat arsitektur yang general tapi fleksibel. Tujuannya adalah memetakan input ke output tanpa diasumsikan bentuk matematis tertentu. Makanya masalahnya beda, tapi si modelnya bisa aja sama gitu. Nah, di sini dijelasin ya. Dan aku cukup suka dengan pembahasan di sini. Untuk umumnya itu
suatu fungsinya itu adalah sequential atau neural network, di mana di sini ada X itu berupa input yang kita masukkan, dan juga parameter weight dan bias dari si neural network yang nantinya itu bakal belajar supaya menghasilkan Y yang benar gitu. Tujuannya itu untuk mengaproksimasikan Y. Nah, kita bisa menggunakan feed forward neural network untuk klasifikasi regresi, CNN untuk data spasial seperti gambar, RNN, LSTM untuk data sekuensial, transformer untuk konteks yang butuh attention. Maksudnya tuh kalau misalkan kalimat dia butuh konteks kayak grammar dan lain-lain. Jadi bukan cuman sekedar sekuensial biasa, tetapi lebih kompleks lah ya. Lalu ada GAN dan VAE. Ini buat data generatif. Untuk lebih lengkapnya aku nggak bahas di video ini. Nah, menentukan input dan output. NN hanya belajar dari data. Jadi format input-output adalah segalanya. Ini kayak yang aku udah bahas tadi. Kalau gambarnya kucing sebagai input, nah label kucing sebagai output. Kalau teks kalimat sebagai input, terjemahan outputnya. Ini salah satu beberapa contoh aja. Dia bisa bikin banyak banget tipe input outputnya. Tergantung dengan data dan juga model yang kita gunakan. Biasanya data doang. Kalau ini tujuannya untuk pemilihan yang cocok aja. Tetapi kalau walaupun nggak cocok, kadang-kadang bisa aja bener buat memodelkan untuk mapping dari input ke output. Lalu menyusun objective function, yaitu tujuan kita belajar. Misalkan kalau kita biasanya pakai loss function gitu ya. Untuk klasifikasi itu pakai cross entropy loss. Jadi ketika tujuannya itu untuk meminimalkan kesalahan tebakan. Misalkan ada gambar kucing. Kalau kita masukkan ke gambar kucing, berarti kita dapat loss-nya itu kecil. Loss itu kesalahan ya. Nah, lalu kalau masuknya ke anjing, artinya itu loss-nya makin besar karena salah tebak. Tujuannya adalah memperkecil loss function. Seperti itu. Lalu ada regresi, kadang pakai MSE loss atau mean square error, pakai RMSE juga bisa, dan masih banyak lagi. Tapi yang umum tuh MSE dan RMSE yang biasa aku pakai juga. Lalu ada GAN, generatif loss dan discriminator loss. Jadi kalau di generator itu biasanya ada dua model. Yang satu modelnya itu untuk menipu si diskriminator gitu. Dia menggenerate suatu gambar misalkan, lalu gambar hasil generate-nya itu dibandingkan dengan data asli. Di sini diskriminator itu bakal berpikir atau membandingkan, menilai si hasil generate-nya itu asli atau palsu gitu. Keduanya akan saling belajar untuk menghasilkan model yang hasil generasi yang lebih baik. VAE, reconstruction, loss, dan divergence. Ini juga untuk generatif model ya. Nanti aku bahas di video berikutnya lah. Lalu NN itu melatih jaringan dengan optimisasi. Gunakan optimisasi untuk mencari parameter terbaik. Nah, optimizer biasanya tuh pakai SGD Adam. Ada juga yang cara lain. Untuk yang SGD dan juga Adam itu dia menggunakan gradient base ya. Jadi update-nya itu berdasarkan gradient. Ada juga yang bukan pakai gradient, tapi itu cukup kompleks ya, nggak aku jelasin di sini. Prosesnya disebut gradient descent. Ini untuk yang ini ya, SGD, stochastic gradient descent, via backpropagation. Jadinya tuh si neural network yang tadi fungsinya itu ada, kita memasukkan nilai X, lalu dengan model itu yang namanya feed forward
artinya memasukkan X lalu dipetakan ke Y gitu. Sedangkan kalau yang backpropagation itu proses untuk mengupdate weight atau parameter dari si neural network-nya. Misalkan kita ada grafik polinom gitu ya. Anggap saja seperti ini deh. Anggap saja seperti ini gambarnya. Nah, ketika anggap ini adalah fungsi loss. Anggap saja ini tuh adalah fungsi f dengan inputnya itu x dan juga parameternya itu adalah theta gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini adalah grafik dari si loss-nya. Ini adalah loss, besar loss-nya. Anggap saja ini adalah si parameternya gitu. Bagaimana parameternya diubah? Yaitu dengan melihat gradien di sini nih. Misalkan sekarang kalau tetanya itu ini, theta 1 misalkan ya. Anggap aja theta 1 di sini, theta 1. Nah, itu loss-nya gede gitu. Untuk menurunkan, kita update dengan cara menggeser ke bawah. Sesuai dengan gradien terbesar dari sini. Nanti jadi di sini, lalu turun lagi, jadi ke sini, dan seterusnya. Ini namanya learning loss. Learning rate. Jadi untuk satu kali update-nya itu sebagaimana besar gitu ya. Mungkin ini penjelasannya masih kurang bagus, gambarnya juga jelek, tapi ya sementara begini dulu ya. Nanti aku bakal perjelas di video selanjutnya. Nah, tujuannya dari parameter theta adalah meminimalkan loss. Nah, untuk meminimalkan loss itu kita membutuhkan data latih dan proses iteratif, yaitu epod dan batch. Lalu ada validasi juga untuk mencegah overfitting. Itu bisa juga menggunakan crossval ya, salah satunya. Jadi alur umum proyek neural network itu tentukan masalah, klasifikasi, prediksi, atau generatif, pilih definisi arsitektur yang sesuai dengan pertanyaan nomor 1, lalu tentukan input dan output. Pemodelan ini dan juga definition dari objective function itu tergantung pada case. Lalu data latih juga sama, tergantung case, tergantung kasus. Kemudian sesudah udah jadi semua si modelnya, kita melakukan training ke si model supaya modelnya itu bagus gitu ya. Untuk meminimalkan si loss, yaitu dengan cara optimisasi. Nah, analoginya bayangkan neural network seperti plastisin yang bisa dibentuk. Kalau bentuknya arsitekturnya sesuai kebutuhan, oke, ini aku kurang suka sih analoginya. Kita skip aja. Nah, ini kesimpulannya, neural network itu membuat arsitektur yang cukup general, menyesuaikan dengan kasus spesifik, menentukan input-output, mengoptimalkan objective function atau loss. Neural network tidak secara otomatis tahu bentuk fungsi yang dicari. Ia hanya belajar dari data dan loss yang kita definisikan melalui proses training. Oke. Lalu ini ada pertanyaan juga dari aku. Jadi visual engineering di awal dan pemilihan arsitektur meminimalkan kompleksitas dan waktu train dari neural network. Tapi neural network tetap bisa tanpa hal tersebut, tetapi akan lebih kompleks. Jawabannya itu benar.
Contohnya gitu ya, kalau kita di deret Taylor 1/x atau sin x ya, ini tuh kalau kita bisa menebak di awal gitu ya, maka kompleksitasnya 1. Kita nggak usah mikirin polinomialnya segimana besar gitu ya. Tetapi fungsi ini tuh, terutama yang fungsi-fungsi yang seperti ini ya, dalam bentuk polinomialnya itu sangat panjang ya. Untuk mendapatkan akurasi tinggi juga lama. Itu sama aja dengan analogi untuk neural network. Jadi dengan feature engineering, atau kita ubah dulu bentuknya, untuk 1/x misalkan, dia sangat berguna untuk memperkecil ukuran modelnya. Tujuannya itu dengan feature engineering, kita menghilangkan fitur yang tidak relevan, mempercepat konvergensi. Lalu ada normalisasi, scaling, stabilisasi training, encoding. Ini lebih mudah dipahami oleh model. Tapi tanpa feature engineering juga, jaringan tetap bisa belajar. Bahkan ada emang jaringan yang digunakan untuk belajar tanpa kita kasih tahu gitu ya. Butuh lebih banyak neurons. Nah, ini masalahnya. Lebih banyak neuron artinya modelnya lebih gede. Contohnya nanti kalau pas kita mau implementasi gitu, kalau neuronnya makin gede, nah untuk prediksi itu, suatu input akan melewati suatu model untuk mendapatkan hasil prediksi, yaitu Y. Kalau modelnya gede, dia tuh ada banyak untuk yang FNN ya, contohnya feed forward. Nah, dia tuh menggunakan matrix multiplication. Artinya, perkalian matriksnya itu makin banyak. Dan juga butuh data yang lebih banyak. Dan kalau neuronnya makin banyak, hasilnya itu butuh waktu train yang lebih lama. Bukan cuma train yang lebih lama, dan juga pas kalkulasi sesudah modelnya sudah bagus, tetap lama gitu. Makanya pemilihan arsitektur yang sesuai. Kita misalkan menggunakan CNN untuk data spasial, gambar atau video. Video juga bisa ditambahkan dengan LSTM ya. LSTM data sekuensial, waktu, teks, transformer untuk teks atau konteks panjang, FNN untuk tabular dan fungsi matematis. Jika kamu pakai FNN untuk image dan teks, bisa sih, tapi jadi lebih berat, kurang efisien, bahkan tidak mampu generalisasi dengan baik. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin banyak digunakan ya, untuk membandingkan FNN dan juga CNN untuk gambar. Contohnya itu klasifikasi gambar kalau nggak salah. Gambar 1, angka 1 sampai 0 sampai 9. Nah, jadi bisakah tanpa feature engineering atau arsitektur khusus? Jawabannya secara teori bisa. Bisa belajar fitur sendiri, itulah kekuatan dari deep learning. Jadi kita nggak paham, tapi komputer bisa paham gitu ya. Bisa menyelesaikan banyak masalah end-to-end tanpa rekayasa fitur. Inilah alasan kenapa deep learning menggantikan banyak metode machine learning klasik yang bergantung pada manual feature extraction. Dan juga dengan cara yang sama, AI ini dapat bisa lebih pintar daripada manusia gitu. Nah, tapi konsekuensinya modelnya besar, butuh data lebih banyak, trainingnya lebih lama, potensi overfitting, hasil bisa jadi tidak stabil. Seperti itu. Oke. Sekarang kan tadi kan aku udah bahas mengenai banyak hal, seperti apa yang bisa dilakukan oleh neural network, yaitu jawabannya bisa dapat menyelesaikan masalah yang general. Lalu ada juga pentingnya pemilihan model untuk kasus yang spesifik. Kemudian gimana cara kita mendesain suatu program untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu kita memilih
model yang cocok, menentukan input dan output, dan juga mengoptimalkan objective function. Kita harus menjelaskan dulu objective functionnya apa. Kadang-kadang seperti klasifikasi regresi itu udah cukup sering dan mudah ya untuk ditemukan. Tapi untuk masalah kompleks, contohnya di reinforcement learning itu objective function itu sangat berbeda ya. Untuk gambar berbeda, untuk teks berbeda juga. Nah, di sini juga dijelaskan gunanya dari feature engineering di awal tanpa dimasukkan ke dalam model. Jadi kita yang menjelaskan, kita yang menentukan kira-kira apa proses yang dibutuhkan di luar dari modelnya. Lalu juga pemilihan arsitektur juga penting. Tapi tanpa itu neural network tetap bisa menyelesaikan masalah, tetapi yang lebih kompleks. Itulah mengapa neural network sangat hebat ya. Di sini tuh tadi aku bahas menggunakan gradient base di sini. Di optimisasi itu menggunakan gradient base. Jadi ada masalahnya adalah dia mungkin bakal turun atau lossnya itu stuck di lokal minimum. Misalkan kalau kita punya gambar kayak gini. Nah, misalkan kita datanya di sini. Kita lossnya itu sekarang di sini. Nah, kemungkinan kita bakal berhenti di sini. Dan kita tidak mendapatkan global minimum dari loss function. Itu masalah dari menggunakan gradient base. Nanti akan dibahas menggunakan bukan gradient base. Dan jika dia bisa mendapatkan global minimum, artinya dengan menggabungkan dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang general, yaitu dengan ekspansi si modelnya, neuronnya makin banyak, dia dapat solve hampir semua masalah gitu ya. Asalkan kita dapat mendefinisikan objective function dan juga kita punya data buat trainnya, seperti itu. Nah, kemudian sini aku mau bahas mengenai FNN dulu ya, untuk forward. Karena ini yang paling basic kalau menurut aku. Nah, aku kasih lihat dulu tujuan akhirnya itu untuk apa. Tujuannya itu untuk memperlihatkan kalau kita menggunakan satu input X, satu dimensi misalkan, dia bisa membuat model yang general gitu ya. Mau bentuk apapun bisa. Tujuannya seperti itu. Kita mau nunjukin aja. Oke. Dan aku juga bakal di bawah ntar bakal ngejelasin tentang bagaimana model neural network itu dibuat menggunakan matematika saja. Nah, sebelum kita memulai, kita perlu instalasi dulu beberapa library seperti NumPy dan juga Matplotlib. NumPy itu untuk perhitungan yang cepat karena dia menggunakan di dalamnya itu ada kayak C atau C++. Jadi cepat untuk biasanya untuk data array dan juga dia memiliki akurasi yang tinggi ya. Lalu Matplotlib itu untuk visualisasi data. Nah, kemudian ada Torch. Torch kita gunakan untuk membuat model dengan mudah yang instan. Lalu di sini aku menggunakan neural network ya. Nanti akan banyak dipakai di sini. Nah,
Sekarang aku mau buat si modelnya dulu. Model dari neural network itu kalau menggunakan PyTorch, kita membuat suatu kelas atau fungsi untuk forwardnya. Di sini ada input size, hidden size, dan juga output size. Ini tuh apa? Nah, di sini kita membuat network. Network itu dia menggabungkan beberapa layer. Ini linear itu adalah layer. Jadi di sini ada 3 layer. Pertama, input layer. Kenapa input layer? Karena dia menggunakan input size dan juga di sini ada hidden size. Sebenarnya ini bebas, mau apa bisa kita ubah-ubah. Kemudian di sini adalah output layer karena dia outputnya adalah menggunakan size dari outputnya. Yang di tengah mau pakai hidden layer berapapun boleh-boleh aja. Ini bukan suatu model yang aku gunakan untuk train sesuatu karena di sini aku cuma mau memperlihatkan forwardnya doang. Gimana suatu network dapat menghasilkan fungsi yang general seperti itu. Nah, jangan lupa di sini perlu yang namanya ReLU sebagai activation function. Nah, ini nanti akan aku jelaskan secara matematis di bawah. Lalu di sini ada forward. Forward itu tujuannya untuk menghitung atau melakukan perhitungan dari perhitungan mapping dari X ke Y. Seperti itu. Makanya di sini ada X dan juga returnnya adalah Y. Seperti itu. Nah, untuk yang ini aku bahas nanti. Lalu di sini ada plot function. Misalkan di sini aku menggunakan NumPy. Ini juga akan aku jelaskan di bawah. Intinya X itu adalah titik-titik dengan awalan ini, akhirannya ini, datanya itu ada 200. Jadi misalkan kalau ada angka 0 sampai 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ini tuh adalah 0, ini adalah 10, ini adalah 1. Jadi ini tuh increment, ininya 10 juga. Jadi dibagi jadi berapa. Lalu ada extensor, ini tuh ngubah dari yang tadinya NumPy array menjadi torch atau tensor kalau nggak salah namanya. Oke, kemudian kita buat model. Kemudian di sini modelnya itu kita pakai, kita masukkan input berupa extensor atau input yang tadi kita pakai untuk menghasilkan suatu output. Nah, plot function itu tujuannya untuk return titik-titik x, y. Kemudian kita plot ya hasilnya dengan sintaks ini. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, kalian tinggal ubah-ubah aja value-value di sini. Oke, lalu kita masuk ke main. Kita tinggal buat data yang ingin kita plot, lalu kita plot. Nah, di sini kan di model pas kita membuat kita memanggil plot function, kita dapat return x, y. Y-nya itu berdasarkan pada si modelnya. Nah, tapi kok bisa ini tuh maksudnya apa gitu? Di sini aku bakal jelasin. Tapi sebelumnya aku pakai manual seed ya. Ini tujuannya supaya tiap kali kita run hasilnya itu randomnya bakal tetap nggak berubah. Misalkan aku bikin layer, layernya itu linear 3,4.
Artinya apa? Nah, di sini aku memperlihatkan atribut dari layer. Kita lihat di sini, in fiturnya itu 3, artinya inputnya adalah 3, outputnya adalah 4, dimensinya 4, shape-nya yaitu 4,3. Nah, parameternya itu adalah 4 kali 3 ya, sama kayak shape ini. Jadi di sini adalah weight semua dari si linear tadi. Lalu bias shape-nya itu 4, menyesuaikan dengan output dari suatu neuron, dari suatu layer. Ini adalah nilai-nilai dari si biasnya. Kalau kita memanggil dir di sini, hasilnya adalah seperti ini. Sama seperti ketika kita membuat si linearnya tadi. Nah, kemudian di sini aku menggunakan suatu contoh. Nah, di sini tuh kita menggunakan layer tadi untuk memprediksi jika inputnya adalah 1, 2, 3. Anggap aja ini fitur kita punya fungsi, anggap saja y sama dengan fungsi dengan inputnya itu x1, x2, x3. Anggap saja seperti itu. Oke, ini kita abaikan aja yang bagian belakangnya. Ups. Nah, sekarang aku akan terjemahin yang tadi dalam matematika. Tapi kita menggunakan NumPy aja ya. Sekarang aku menggunakan X-nya itu yang sama seperti ini. Inputnya sama. Dan kita mencari weight dari si layer tadi. Tapi diubah menjadi NumPy. Biasnya juga kita ambil dari atas. Nah, ternyata bagian ini, bagian fit atau mapping dari input ke outputnya itu seperti ini. X atau inputnya dikali dengan matrix weight yang ditranspose lalu ditambah dengan bias seperti itu. Jadi ini linear ya, sama seperti yang tadi dijelaskan di sini. Mana ya? Oke, linear layer. Nah, sama seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya sequential. Kalau layer tadi yang ini, kita masukkan ke sequential, lalu kita pakai untuk memprediksi. Hasilnya itu sama aja. Sama seperti tanpa pakai sequential, karena dia cuma ada satu layer doang. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang ReLU ya. ReLU itu, misalkan kita menggunakan input ini. Ini tuh input dari angka-angka aneh ini muncul di sini nih. Hasil pemetaan dari X ke Y ya. Kalau X, Y-nya itu 1, 2, 3, Y-nya itu ini. Aku gunakan yang tadi, masukin ke fungsi ReLU. Hasilnya itu kalau minus, hasilnya adalah 0. Kalau di atas 0, hasilnya itu tetap. Kita lihat aja hasilnya. Yang ini ya. Nah, jadi yang minusnya itu jadi 0. Oh ya, yang tadi aku memperlihatkan yang ini ya. Ini adalah forward doang. Kalau kita inputnya 1, 2, 3, hasilnya adalah yang ini. Lalu kita membuat ulang menggunakan NumPy dan hasilnya sama. Cuma di sini ada angka-angka yang lebih panjang, yang lebih akurat. Lalu yang ini menggunakan sequence dan hasilnya itu nggak ada bedanya dengan yang tadi yang atas. Dengan menggunakan ReLU hasilnya itu seperti ini.
Nah, kemudian ada sequential untuk 2 layer. Satu layer dan juga activation layer gitu ya. Hasilnya itu sama ya, seperti yang ini. Hasil yang ini akan sama seperti yang ini. Tapi di sini layernya itu kita udah menggunakan yang ini, sequential, dengan tambahan activation function. Nah, di sini kita menggunakan NumPy untuk menghitung ReLU. Anggap saja kita punya inputnya sama, 1, 2, 3. Kemudian kita menggunakan layer yang pertama, yaitu yang ini. Makanya kita menggunakan indeks 0. Kemudian kita ambil weight-nya. Yang ini kita ambil si bias-nya. Ini perhitungannya sama kayak tadi. Jadi yang linear itu adalah perhitungannya seperti ini. Lalu untuk ReLU itu adalah maksimum dari suatu nilai Y dan juga 0. Jadi kalau minus jadinya 0, kalau positif jadinya nilai itu sendiri, nggak berubah. Seperti itu. Dan seperti yang kita lihat hasilnya sama ya. Ini 3 sama. Oke, kemudian yang tadi line space itu jika kita mulai, ini adalah awal dan ini adalah akhir. Jadi di sini kita lihat awalnya itu min 10 dan akhirnya itu 10 ya. 100 itu adalah jumlah array yang di sini. Nah, kemudian ini aku print hasil setelah jadi tensor dan juga shape-nya itu 100 ya. Jadi mengikuti yang ini. Artinya di sini ada 100 elemen. Lalu di sini aku mau memperlihatkan bahwa selisih dari yang ini dan ini sama dengan selisih yang ini dan ini. Dan yang selisihnya juga sama dengan ini kurang ini. Seperti itu. Nah, sini terjadi ini ada increment yang konstan, tetapi elemennya itu dibagi menjadi 100 gitu. Seperti itu. Jadi di sini aku balik lagi ke dalam model yang atas. Jelas ya sebenarnya yang ini sequence. Kita membuat arsitektur. Untuk tiap linear itu dia memiliki weight dan bias yang nilainya itu random. Lalu ada ReLU, artinya sesudah ini adalah layer yang menghasilkan suatu output, outputnya itu digunakan sebagai input dari ReLU, dan output dari ReLU dimasukkan sebagai input dari linear yang ini, dan seterusnya. Lalu di sini pemanggilan self.net dengan masukkan dengan input X sama aja dengan mapping dari X menjadi Y. Seperti itu. Nah, kemudian apa peranan dari layer? Nah, semakin banyak layer, berarti dia dapat mendapatkan pola yang lebih kompleks. Dan juga di sini ada hidden size. Hidden size itu untuk yang di sini ya, untuk arsitektur yang ini, dia menentukan jumlah neuron yang ada pada arsitektur ini. Jumlah neuron itu juga menentukan weight dan juga bias dari suatu layer. Seperti itu. Jadi, dengan penjelasan yang tadi di bawah, yang ini, jadi artinya neural network itu sebenarnya dapat dibuat menggunakan NumPy tanpa menggunakan tensor. Tetapi kenapa kita menggunakan tensor ya? Atau PyTorch. Nah, kita menggunakan PyTorch karena memudahkan ya, lebih gampang bikinnya. Tapi sebenarnya NumPy itu bisa lebih fleksibel.
Itu untuk masalah-masalah yang lebih kompleks nanti. Tapi untuk kebanyakan masalah AI yang umum kalian dengar untuk dari kursus-kursus yang lainnya, biasanya dengan PyTorch saja sudah cukup. Oke, coba kita run dari program ini ya. Kita tunggu, biasanya agak lama di awal. Kalau kita run lagi lebih cepat tuh. Oke, sekarang aku nggak pakai mainnet, jadi langsung sini aja. Run juga, ini kita run, lalu ini kita run. Oke, run lagi deh. Restart aja. Oke, kita run lagi ulang semuanya. Oke, close dulu deh, coba aku run ulang. Nah, sebenarnya tujuan aku memperlihatkan program ini tuh untuk memperlihatkan kalau ternyata neural network itu dapat membuat suatu fungsi yang general ya. Kita bisa membuat fungsi apapun. Kita tes ulang ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian bisa tes program ini, soalnya tadi sebelumnya program ini jalan. Torch is not defined karena tadi aku nggak import ulang si torch. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya yang tadi, yang di sini, yang tadi aku plot harusnya tuh menunjukkan grafiknya tiap kali aku run bakal berbeda. Karena ketika aku membuat plot function di sini, dia manggil si mainnet berkali-kali, berulang-ulang. Tiap kali manggil tuh nilai randomnya beda. Karena aku nggak pakai manual seed seperti itu. Atau walaupun pakai manual seed, kalau aku panggil berkali-kali kita buat yang baru mungkin aja berubah gitu ya weight-weightnya. Dan nanti tuh bakal membuat suatu fungsi yang grafik yang general gitu. Oke, untuk video sekarang sampai sini aja. Di video-video berikutnya mungkin aku bakal bahas mengenai backpropagation untuk fungsi yang FNN ya, yang masih simpel dulu. Lalu aku juga bakal bikin dalam NumPy-nya. Jadi kita bisa membuatnya secara matematika, sekaligus dengan juga optimisasinya. Optimisasinya itu aku bakal pakai stochastic gradient descent SGD. Jadi dengan SGD itu salah satu optimisasi yang paling simpel ya. Abis itu mungkin aku bakal bahas mengenai RNN, CNN dulu mungkin, RNN, LSTM, transformer, GAN,
Tapi buat yang agak kompleks nanti penjelasannya nggak bakal terlalu mendalam, nggak bakal sampai kita buat pure dari NumPy, dari Math doang, tapi bakal pakai tensor aja. Paling aku jelasin gimana cara kerjanya. Lalu juga aku bakal jelasin mengenai unsupervised juga, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Di reinforcement learning itu bakal banyak banget pembuatan objective function yang define. Kita define sendiri tergantung kasus, karena kasusnya itu sangat banyak banget. Bukan sekedar kayak regresi atau klasifikasi aja, tapi ada banyak. Dan untuk kedepannya, salah satu yang paling kompleks itu bisa juga membuat program seperti Neural Evolution of Augmentative Topology. Di situ sudah nggak pakai gradient base lagi, dan itu bisa si arsitekturnya. Kalau di sini kan aku memperlihatkan statis ya, dia nggak bakal berubah ukuran modelnya. Yang berubah hanya weight-nya aja sama bias-nya aja. Tapi nanti di Neural Evolution of Augmentative Topology nanti bukan cuma weight-nya dan bias-nya aja yang berubah, tapi si arsitekturnya sendiri bakal berubah-berubah. Makanya dia dapat membuat model yang sangat kompleks lah, bisa bikin apapun. Seperti itu. Untuk video ini aku cukupkan sampai sini.